Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih loyo, masih semangat Pak? Jawab salamnya kurang bersemangat. Saya doakan kalau gitu, semoga yang jawab salam Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Semoga yang jawab salamnya tulus, Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Makin kencang amin. Terakhir saya doakan, semoga yang jawab salamnya tulus ikhlas, Allah mudahkan jodohnya. Alhamdulillah, ada yang doakan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan curahan nikmat kepada kita. Terkhusus kita diberikan kesempatan oleh Allah umur hingga kita bisa berjumpa di bulan yang mulia Ramadan. Tidak semua Allah berikan kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Dan orang yang hidup sampai dengan hari ini pun tidak semua Allah berikan nikmat iman dan Islam dalam kehidupannya. Bahkan orang muslim pun tidak semua Allah berikan karunia taufik hidayah, bisa menunaikan puasa, bisa sholat isya, bahkan tarawih berjamaah. Maka kita bersyukur Allah berikan kita semua nikmat hidayah, taufik untuk bisa berbuat kebaikan, beribadah di bulan yang mulia Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk yang mulia baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-23. Ada saudara kita yang sudah masuki juga hari ke-24. Masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan yang mulia, bulan agung, di malam kemuliaan ini. Masya Allah. Hadirin, Ramadan Allah karuniakan sebagai tanda cinta kasih sayang untuk kita semua. Karena sungguh tidak ada yang menginginkan kita bahagia, mulia, selamat di dunia yang sementara ini dalam kehidupan di akhirat selamanya, melebihi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mulia, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Allah berikan kita nikmat begitu banyak, keperluan dunia ini Allah cukupkan. Coba kita absen satu persatu, walaupun mungkin tidak bisa semua. Siapa yang telah menghadirkan kita di dunia? Allah. Yang mengalirkan darah dalam tubuh kita, yang mendegupkan jantung kita, yang membuat mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, air yang kita minum, matahari yang bersinar. Siapa semua yang karuniakan itu hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat yang tak mampu kita sebut, absen satu demi satu. Masya Allah. Ad-dunya khuliqat lakum, dalam hadis qudsi dikatakan demikian. Dunia ini diciptakan untukmu wahai manusia, berkhidmat kepadamu, melayanimu manusia, agar engkau bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah memperhatikan kita bukan hanya untuk kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dunia saja, tapi sampai dalam kehidupan kita kelak selamanya di akhirat. Oleh karena itu, selain keperluan dunianya Allah siapkan, sempurnakan, Allah pun utus para kekasihnya, para anbiya alaihi wassalam. Nabi demi nabi dihantar ke dunia untuk satu perkara saja, hadirin. Untuk satu maksud saja, yaitu perkara agama. Bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah agar manusia taat kepada Allah sehingga mati membawa kalimat La ilaha illallah, selamat dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Maka kita bersyukur dijadikan umat dari Nabi yang terbaik, Nabi yang agung, menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur boleh pendek, fisik boleh lemah, tapi Allah berikan anugerah luar biasa untuk umat yang mulia Rasulullah SAW ini. Salah satu nikmat terbesarnya adalah diberikannya bulan yang agung, itulah Ramadan. Yang hari ini kita sudah akan masuk ke hari ke-23, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah jalan pintas untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, Ramadan adalah jalan kompas, jalan cepat untuk mendapatkan kualitas hidup yang bahagia, mulia, dan selamat di dunia yang sementara dan dalam kehidupan di akhirat untuk selama-lamanya. Kita diperintahkan berpuasa sebagaimana orang sebelum kita agar kita bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, orang yang mendapatkan kehidupan yang mulia, bahagia dan selamat, alim ulama menyimpulkan ini disebut dengan ahli takwa. Disebut apa Pak, Bu? Ahli takwa. Orang yang ahli takwa ini akan bahagia, mulia dan selamat. Siapa yang membahagiakannya? Siapa yang memuliakannya? Siapa yang menyelamatkannya? Dialah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, komitmen setia hanya kepada Allah, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa. Maka Allah akan berikan jalan keluar atas semua urusannya. Bayangkan hadirin, kalau Allah sudah tolong, semua persoalan selesai. Masalah yang besar, yang kecil, yang berat, yang ringan, semuanya menjadi mudah kalau ditolong Allah. Ternyata ini kuncinya Pak. Mudah dan ringan, berat dan susah masalah itu bukan tergantung kepintaran kita, bukan tergantung kuatnya fisik kita. Tergantung Allah tolong atau tidak. Karena ada orang pintar, kuat fisiknya, dikasih struk ringan saja, akal pikirannya kurang sedikit, blank, lupa semua ilmunya. Allahu Akbar. Ini yang membuat masalah mudah, ringan itu kalau ditolong Allah, maka ahli takwa memilikinya. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kemudian akan datangkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bersandar total, full, berserah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tenang hanya karena ada jaminan Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, kalau dalam hatinya totalitas hanya bersandar kepada Allah, dia tentram karena ada perlindungan, jaminan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Masya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betapa bahagianya
betapa Allah berikan kemuliaan bagi seorang ahli takwa ini. Bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Terus apa yang dimiliki ahli takwa? Supaya kita hidup mulia, bahagia dan selamat, miliki dua hal ini Bapak Ibu hadirin sekalian. 2 poin saja. Yang pertama, syarat hidup bahagia, mulia dan selamat adalah iman. Yang kedua, amal soleh. Punya 2 ini saja. Apa itu iman? Keyakinan kepada Allah. Meyakini hanya satu-satunya zat Al-Khaliq yang maha mencipta. Dialah Allah Al-Malik yang maha merajai, yang maha menguasai. Allah maha kuasa, selain Allah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Sehat, sakit, panas, dingin, lapang, sempit, terang, gelap, semua dalam genggaman kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Kalau iman kita bagus, yakinnya sempurna kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan. Sampai Nabi bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan kata Nabi. Sungguh ajaib, Pak. Sungguh mengagumkan orang yang beriman itu. Semua urusan dalam kehidupannya membawa kebaikan. Semua urusan hidupnya menjadi baik. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, dapat pekerjaan, dipecat dari pekerjaan, jadi menikah, tidak jadi menikah, diperlakukan adil, dizolimi, apapun semuanya baik bagi orang yang imannya bagus kepada Allah. Dipuji, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat pekerjaan, dimuliakan, apalagi dapat pasangan hidup, dapat anak keturunan. Pokoknya banyak kebaikan, nikmat, kelapangan, kebahagiaan yang didapatkan, maka dia tidak pernah merasa bahwa itu hasil karya jerih payah dirinya. Tidak. Orang beriman hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah. Untuk menguji saya bersyukur atau tidak kepada Allah. Orang beriman menafikan kemampuan dirinya, dia menisbatkan hanya karunia Allah. Ini dari Allah semata. Syukur, meningkat ketaatannya, dan itu kebaikan. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau iman kita bagus, diberikan kepahitan. Dicaci orang, dihina, dizolimi, bahkan dipecat dari pekerjaan, kehilangan orang yang ia cintai. Masya Allah. Orang yang imannya bagus hanya berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sabar muncul, tetap baik sangka kepada Allah, lalu kemudian tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Sabar mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pun kebaikan. Jadi kalau iman kita bagus, tidak ada ruginya hadirin. Maka sungguh mengagumkan orang beriman itu. Sungguh menakjubkan orang yang imannya bagus itu, Masya Allah. Lalu bagaimana halnya kalau iman kita rusak, iman kita lemah? Lihat, orang yang imannya lemah kepada Allah, keyakinannya kurang kepada Allah, ibu bapak, menghadapi kehidupan cemas, gelisah, khawatir, galau. Menghadapi hari esok, bagaimana nanti tahun depan, bulan depan, 2 tahun lagi saya pensiun kodok. Aduh, bagaimana pensiunnya 2 tahun lagi, pusingnya mulai dari sekarang. Bagaimana kalau bulan depan meninggal lagi? Bapak Ibu yang mulia, maka orang yang imannya lemah kepada Allah menghadapi masa depan penuh dengan kegalauan, kecemasan, kegelisahan, dan itu disinggapi virus namanya GTA. Apa Bu, Pak? GTA. Apa itu GTA? Galau tiada akhir. Jadi gelisah terus, galau terus. Kenapa? Karena lemah iman kita kepada Allah. Terus menghadapi masa lalu, mengingat masa lalu, orang lemah iman, apa yang terjadi? Yang muncul sakit hati, kecewa,
terus dongkol, mungkin bisa jadi dendam. Pokoknya ingat masa lalu, nyesek aja dalam dadanya, tidak bahagia. Menghadapi masa kini yang sedang ia jalani, orang yang lemah iman penuh dengan rasa capek. Capek pikiran, capek hati, capek fisik, karena dia tidak ridho dengan ketetapan yang Allah berikan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang mulia, maka singkat cerita, orang yang lemah iman nyaris hidupnya itu tidak bahagia. Kenapa? Itu tadi, lemah iman dan juga lemah ilmu agamanya. Maka dari itu Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita, agar hidup mulia, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya memaksimalkan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan ini? Yang pertama, amalan utama yang bisa membuat kita meningkat iman dan amal soleh supaya hidup bahagia, mulia dan selamat. Yang pertama, Pak, Bu, tolong dicatat. Pastikan tidak ada hari kecuali bertambah ilmu agama. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Bu, Pak, Allah menghendaki Bapak, Ibu kebaikan. Lalu apa? Bukan masalah ditambah hartanya, jabatannya, pangkat, gelar, bukan itu. Pangkat, jabatan, gelar, popularitas, itu semua tanda ujian, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kebaikan. Mohon maaf, penjahat banyak yang lebih banyak hartanya daripada kita. Koruptor banyak yang lebih banyak hartanya daripada kita. Terus apa tanda kebaikan yang Allah maksudkan? Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah fahamkan ia dengan agama. Allah fahamkan dengan agama. Ini tanda kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang memuliakan Allah, maka alhamdulillah pastikan setiap hari bertambah ilmu agama kita, faham kita kepada Allah. Bisa faham mana benar, salah, baik, buruk, halal, haram, dan itu hanya didapatkan dengan belajar. Cari ilmu. Ilmu adalah pupuk iman. Ilmu adalah pemandu untuk amal kita. Maka pastikan hadirin, setiap hari bertambah kefahaman dengan agama kita. Bagaimana kita bisa jadi ahli takwa, bisa menghindarkan dari keburukan yang Allah tidak sukai, bisa menunaikan semua yang Allah sukai, kalau kita tidak pernah belajar mana yang Allah suka, mana yang tidak disuka, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kalau tidak pernah belajar, mana mungkin kita bisa paham. Betul Pak? Oleh karena itu, yang pertama pastikan setiap hari bertambah ilmu agama, kefahaman kita dengan agama. Caranya, alhamdulillah, setiap tarawih, subuh mungkin ada taklim di sini. Kalau tidak, handphone bisa membuat kita bertambah ilmu, meningkat iman dan amal soleh, atau bahkan sebaliknya bisa membuat kita menjadi hina karena terjerumus dengan kemaksiatan di sini. Maka pilih Pak, pilih. Belajar sekarang sudah mudah diakses. Belajar ilmu agama, itu yang pertama. Yang kedua, amalan utama di sisa penghujung Ramadan ini, hadirin, perbaiki sholat kita. Alhamdulillah, jikalau 23 hari, 22 hari, sholatnya sudah terjaga, berjamaah di awal waktu di masjid, ini sholat yang dikehendaki oleh Nabi kita. TBM, apa TBM? Takbiratul ula, tepat waktu, B-nya berjamaah, M-nya di masjid. Jaga Pak, jaga. Tadi tuh kita sholat isya berjamaah atau nanti subuh berjamaah, apa kata Nabi? Jikalau orang-orang mengetahui kemuliaan, barokah, kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka pasti dia akan mendatanginya walaupun harus merangkak-rangkak. Coba bayangkan. Kalau tahu, pasti dia datang dengan walaupun merangkak. Masya Allah. Ya begitulah kondisi hari ini, karena tidak mengerti. Hanya orang pilihan saja yang Allah berikan karunia nikmat hidayah untuk bisa sholat berjamaah isya dan subuh. Terus apa kata Nabi? Siapa yang sholat isya berjamaah, maka sungguh seolah ia mendirikan sholat malam separuh malam. Separuh malam Pak, setengah malam.
4 jam kita berdiri sholat lail, sholat malam, mampu? Waduh, berat. Tapi lihat, dengan sholat berjamaah kita dapat kemuliaan sholat sunnah lail separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi, maka dia seolah mendapatkan karunia sholat lail semalam suntuk, semalaman. Kita tidak mampu berdiri terus qiyamul lail, tapi dengan sholat subuh berjamaah kita dapat kemuliaan pahalanya, hadirin. Masya Allah. Oleh karena itu jaga sholat 5 waktu TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Bersedia insya Allah Pak? Nah, alhamdulillah. Sempurnakan dengan sholat sunnah, rawatibnya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Rawatib yang kalau kita jaga, Allah bangunkan istana di surga. Masya Allah. 5 waktu 17 rakaat, rawatib 12 rakaat, total 29 rakaat. Tambah sebentar tarawih dan witir Pak, 11 rakaat, jadi genap 40 rakaat. Jaga minimal 40 rakaat. Apalagi sekarang sudah masuk ke 10 hari terakhir, Nabi itu makin membuat malam-malam ini dibuat kencang begitu Pak. Jangan diam. Jangan diam, hidupkan malam-malam kita. Kalau kita dapat nih Pak, Lailatul Qadar, malam kemuliaan, 2 rakaat Bapak sholat, Ibu sholat, Allahu Akbar. Pas ketemu dengan malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Maka 2 rakaat ini mengalahkan semua ibadah kita seumur hidup. Karena 1 malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan itu 83 tahun. Sekarang kalau umur Bapak 60, 70, ibadah terus, sholat terus. Lalu nanti kita sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, tepat berjumpa Lailatul Qadar. Maka 2 rakaat malam Lailatul Qadar itu mengalahkan ibadah kita 70 tahun yang sudah kita lakukan. Makanya, ayo Pak, kesempatan kita. Sedekah malam-malam, baca Quran. Pokoknya semalaman ini, selepas ini nih, Isya, Tarawih sampai nanti jam 4, itu waktunya malam, lail. Dapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah ya. Yang ketiga, hidupkan malam kita dengan Al-Quran. Yang keempat, perbanyak sedekah, hadirin. Inilah 4 amal utama yang mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita meningkat kualitas iman dan amal soleh kita hingga hidup mulia, bahagia dan selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Alhamdulillah, demikian yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.